Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Kitab Raja-Raja. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada waktu itu sungai Kerit menjadi kering, sebab hujan tiada turun-turun di negeri itu. Maka datanglah sabda Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Maka Elia pun bersiap-siap, lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota, tampaklah seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan daku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika wanita itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Wanita itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tiada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah sabda Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi." Maka pergilah wanita itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka Elia, wanita itu dan anaknya mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai sabda Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, salah satu kekhawatiran yang sering muncul dalam hidup adalah rasa takut bahwa apa yang kita miliki tidak akan cukup. Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Tidak cukup untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Tidak cukup untuk menjalani berbagai tanggung jawab yang ada di depan kita. Karena itu, ketika melihat keterbatasan yang ada, hati manusia mudah dipenuhi kecemasan. Kita mulai menghitung-hitung apa yang masih tersisa. Kita mulai memikirkan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Dan tanpa sadar, perhatian kita lebih tertuju pada apa yang kurang daripada kepada Tuhan yang sedang menyertai kita. Dalam bacaan hari ini, kita bertemu dengan seorang janda di Sarfat. Keadaannya sungguh tidak mudah. Ia hanya memiliki sedikit tepung dan sedikit minyak. Menurut perkiraannya, persediaan itu hanya cukup untuk 1 kali makan lagi bagi dirinya dan anaknya. Setelah itu, ia tidak tahu apa yang akan terjadi.
Masa depannya terlihat begitu sempit, dan harapannya hampir habis bersama sisa tepung yang ada di tempayannya. Di tengah keadaan itu, Nabi Elia datang dan menyampaikan sabda Tuhan. Ia meminta janda itu membuatkan roti terlebih dahulu untuk dirinya. Permintaan itu tentu tidak mudah. Secara logika, lebih masuk akal jika janda itu menyimpan apa yang tersisa untuk dirinya dan anaknya. Namun justru disitulah Tuhan mengajaknya untuk belajar percaya. Bukan kepada jumlah tepung yang masih tersisa, bukan kepada minyak yang masih ada di buli-bulinya, melainkan kepada Tuhan yang sanggup menopang hidupnya. Dan janda itu memilih untuk percaya. Ia melakukan apa yang diminta oleh Elia. Lalu terjadilah mukjizat yang dijanjikan Tuhan. Tepung dalam tempayan tidak habis. Minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Bukan berarti ia langsung memiliki persediaan yang melimpah, tetapi setiap hari selalu saja cukup. Tuhan menyertainya dan mencukupi kebutuhannya dari hari ke hari. Seringkali kita berharap Tuhan menyelesaikan semua persoalan sekaligus. Kita berharap semua ketidakpastian di dalam hidup kita hilang. Kita berharap masa depan langsung terlihat jelas, namun Tuhan tidak selalu bekerja seperti itu. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung memperlihatkan seluruh jalan keluar yang kita harapkan. Namun dari hari ke hari, Ia tetap menyediakan apa yang kita perlukan untuk terus melangkah. Ada saat ketika kita hanya melihat keterbatasan yang ada di tangan kita. Kita melihat kemampuan yang terasa kurang. Kita melihat keadaan yang belum berubah. Kita melihat persoalan yang belum selesai. Namun sabda hari ini mengajak kita untuk tidak hanya melihat apa yang tersisa di tangan kita. Kita juga diajak melihat siapa yang menyertai hidup kita. Karena yang menentukan masa depan kita bukan hanya apa yang ada di tangan kita, melainkan Tuhan yang memegang hidup kita. Janda di Sarfat tidak mengetahui bagaimana hari-hari berikutnya akan berjalan. Tetapi setiap hari, ia dapat melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Dan seringkali, kehadiran Tuhan dalam hidup kita juga hadir melalui hal-hal yang sederhana. Kekuatan untuk menjalani satu hari lagi. Pertolongan yang datang pada waktu yang tepat. Orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk mendampingi kita. Atau jalan keluar yang perlahan mulai terbuka ketika sebelumnya tidak terlihat. Maka sabda hari ini mengajak kita untuk tidak hanya melihat apa yang kurang dalam hidup kita, tetapi kita juga belajar melihat kesetiaan Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kita. Seringkali melalui cara-cara yang sederhana dan mudah terlewatkan oleh mata kita. Sebab Tuhan yang menyertai janda di Sarfat adalah Tuhan yang sama, yang menyertai hidup kita setiap hari. Ia mengetahui kebutuhan kita, Ia memahami kekhawatiran kita, dan Ia tidak pernah berhenti menyertai orang yang menaruh harapannya kepadanya. Marilah kita berdoa. Tuhan, ketika kami melihat berbagai keterbatasan dalam hidup kami, ajarilah kami untuk tidak hanya kehilangan kepercayaan kepadamu. Tolonglah kami untuk lebih mengandalkan-Mu daripada ketakutan kami sendiri. Dan bantulah kami untuk melihat tanda-tanda kasih-Mu yang terus hadir setiap hari dalam perjalanan hidup kami. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.